Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Putri, NPM A1F016020. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Kimia Berbasis Android untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini yang pertama yaitu teknologi informasi. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, maka semua aspek dalam kehidupan juga ikut berkembang, salah satunya dalam dunia pendidikan. Menurut Daryanto, pada tahun 2010, bentuk pemanfaatan teknologi informasi itu sendiri dapat dikategorikan dalam 5 kelompok, yaitu bisa berbentuk tutorial, praktik dan latihan, simulasi, percobaan, dan games. Nah, segala bentuk pemanfaatan teknologi informasi ini dirasakan mampu memperbaiki proses pendidikan yang awalnya berlangsung satu arah dan terpusat pada guru, menjadi proses pendidikan yang berlangsung dua arah dan lebih melibatkan peserta didik dalam proses pembelajarannya. Dengan memperhatikan keunggulan pemanfaatan teknologi informasi tadi, dapat disusun suatu strategi pembelajaran yang tepat dan optimal untuk meningkatkan kualitas serta efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Nah, kualitas pembelajaran itu sendiri dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi proses dan dari segi hasil. Dari segi proses, siswa diharapkan mampu terlibat aktif dalam proses pembelajarannya. Sedangkan dari segi hasil, itu dapat dilihat dari prestasi belajar atau ketuntasan belajar dari siswa itu sendiri. Pembelajaran di kelas dapat berjalan dengan baik apabila proses pembelajarannya juga berjalan dengan baik. Salah satu komponen penting yang mempengaruhi proses pembelajaran adalah media pembelajaran. Menurut Rohmi, pada tahun 2012, media pembelajaran penggunaan media dalam proses pembelajaran merupakan salah satu upaya menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan berkualitas. Selain itu, kurikulum 2013 juga menuntut pemanfaatan teknologi informasi dalam mencapai tujuan pendidikannya. Dengan adanya perubahan pada K13 tersebut, yaitu tentang terintegrasinya TI kepada semua mata pelajaran, membuat TI tidak lagi berdiri sendiri sebagai mata pelajaran, melainkan sebagai sarana penunjang untuk materi pelajaran lain. Salah satunya yaitu ilmu kimia. Ilmu kimia itu sendiri merupakan cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang struktur, komposisi, sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Ilmu kimia ini sendiri memiliki kontribusi yang sangat penting di berbagai bidang ilmu terapan, seperti ilmu kesehatan, pertanian, teknologi, dan lain sebagainya. Dengan banyaknya kontribusi tersebut, membuat ilmu kimia sangat penting untuk dipelajari, baik itu secara konseptual, faktual, maupun prosedural. Menurut Daryanto, pada tahun 2013, penggunaan media dalam proses pembelajaran sangat diperlukan karena masih banyak materi kimia yang bersifat abstrak dan penggunaan berbagai simbol kimia. Media juga sangat diperlukan untuk dapat memotivasi belajar peserta didik. Menurut UNO, pada tahun 2011, motivasi merupakan dorongan seseorang untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuannya. Berdasarkan hasil penelitian hasil observasi yang dilakukan saat magang 2 di SMA Negeri 3 Kota Bengkulu, didapatkan bahwa peserta didik merasa bosan dengan proses pembelajaran yang menggunakan metode ceramah, sehingga minat dan motivasi belajar peserta didik menjadi kurang. Selain itu, pemanfaatan media pada proses pembelajaran juga belum optimal, seperti yang diharapkan pada K13. Menurut Rusman, pada tahun 2012, dalam proses pembelajaran, penggunaan media merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan sudah merupakan suatu integrasi terhadap metode belajar yang digunakan. Media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di abad 21 ini salah satunya adalah media pembelajaran yang memanfaatkan software Adobe Flash CS6. Nah, kelebihan dari software Adobe Flash CS6 ini sendiri yaitu dapat menghasilkan media pembelajaran yang memuat presentasi, CD interaktif, maupun CD pembelajaran yang berupa video, audio, teks, gambar, desain, soal evaluasi, dan animasi.
Selain itu, software ini juga dapat dijalankan baik itu di personal komputer atau PC maupun di smartphone, sehingga dengan memanfaatkan software ini dapat dikembangkan suatu media pembelajaran menggunakan smartphone berbasis Android yang telah dimiliki oleh kalangan banyak. Media pembelajaran berbasis Android ini merupakan media alternatif yang memiliki karakteristik unik, yaitu dapat digunakan di mana saja dan kapan saja, didukung dengan visualisasi yang menarik yang dapat memotivasi belajar peserta didik itu sendiri. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tadi, peneliti tertarik untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis Android untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Yang pertama itu media pembelajaran kimia ini dibuat dengan menggunakan software Adobe Flash CS6. Kemudian media pembelajaran ini bisa diinstal dengan menggunakan link yang telah diberikan oleh peneliti. Kemudian yang ketiga, aplikasi Android ini dibuat untuk kelas 10 SMA atau MA tanpa koneksi internet. Kemudian yang keempat, media pembelajaran kimia ini hanya dapat digunakan menggunakan handphone Android. Kemudian yang kelima, materi pada media pembelajaran ini adalah materi redox berdasarkan kompetisi dasar pada K13. Kemudian yang terakhir itu, model pengembangan yang digunakan adalah model pengembangan R&D menurut Bohr and Gall yang dibatasi pada tahapan ke-9. Selanjutnya itu rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana tingkat kelayakan dari media pembelajaran yang telah dibuat. Kemudian yang kedua, bagaimana respon peserta didik terhadap media pembelajaran kimia yang dibuat pada saat penerapan di kelas. Kemudian yang ketiga, bagaimana hasil uji efektivitas dari media yang dibuat terhadap hasil belajar. Dan yang terakhir itu bagaimana motivasi belajar peserta didik setelah menggunakan media pembelajaran yang telah dibuat. Selanjutnya, tujuan penelitian yaitu yang pertama, untuk mengetahui tingkat kelayakan dari media pembelajaran kimia berbasis Android yang telah dibuat. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui respon peserta didik terhadap media pembelajaran kimia pada saat penerapan di kelas. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui hasil uji efektivitas dari media pembelajaran yang telah dibuat terhadap hasil belajar. Dan yang terakhir itu, untuk mengetahui motivasi belajar peserta didik setelah menggunakan media pembelajaran kimia berbasis Android yang telah dibuat. Selanjutnya, manfaat penelitian bagi guru itu dapat digunakan sebagai sarana dalam menunjang proses pembelajaran, terutama pada materi konsep redox. Kemudian yang kedua, bagi peserta didik, itu sebagai sarana belajar mandiri yang dapat diakses secara offline. Kemudian yang kedua, itu untuk meningkatkan minat peserta didik dalam mempelajari materi konsep redox. Dan yang terakhir itu untuk meningkatkan daya pemahaman peserta didik yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik itu sendiri. Dan yang terakhir itu bagi peneliti untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta melatih keterampilan peneliti dalam membuat media untuk proses pembelajaran nantinya. Selanjutnya, tinjauan pustaka yang diambil pada penelitian ini yang pertama yaitu teknologi informasi hingga konsep reduksi oksidasi itu sendiri yang terlihat pada slide. Selanjutnya, penelitian yang relevan yang diambil dari penelitian ini yaitu ada 5 penelitian, dimulai dari penelitian tahun 2015 hingga tahun 2018. Selanjutnya, untuk kerangka berpikir dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, untuk jenis penelitian dalam pengembangan produk yang digunakan yaitu penelitian dan pengembangan atau R&D. Menurut Sugiono, R&D merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Waktu penelitian dimulai dari bulan Januari hingga Maret tahun ajaran 2019-2020. Tempat penelitian di SMA Negeri 3 Kota Bengkulu. Populasi penelitiannya yaitu seluruh siswa kelas 10 MIPA. Subjek penelitiannya terdiri dari subjek uji coba kelompok kecil, diambil 9 peserta didik dari kelas 10 MIPA 3 dan uji coba skala besar diambil dari kelas 10 MIPA 4 dengan kriteria berdistribusi normal. Selanjutnya, prosedur penelitian
pada penelitian ini hanya dibatasi sampai revisi produk. Yang kedua yaitu dari potensi dan masalah hingga revisi produk yang kedua. Untuk instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini diambil dari instrumen tes maupun non-tes. Instrumen non-tes itu sendiri berisi lembar validasi yang digunakan untuk mengetahui pendapat para ahli terhadap media yang telah dibuat. Kemudian yang kedua, lembar angket respon siswa dan angket motivasi belajar siswa. Itu digunakan untuk mengetahui bagaimana respon siswa dan bagaimana motivasi belajar siswa setelah menggunakan media pembelajaran yang telah dibuat. Selanjutnya, untuk instrumen non-tes terdiri dari lembar uji pemahaman yang berisi soal pretest dan post-test yang digunakan untuk mengetahui keefektifan media pembelajaran terhadap hasil belajar yang dapat dilihat dari nilai N-Gain score-nya. Selanjutnya, teknik analisis data untuk uji normalitas itu bertujuan untuk mengetahui apakah kelompok sampel berasal dari populasi berdistribusi normal atau tidak. Selanjutnya, analisis lembar validasi dengan menggunakan skala Likert dengan kategori yang terlihat pada slide dan rumus rata-rata yang terlihat pada slide, didapatkan klasifikasi untuk analisis lembar validasi yaitu tidak layak hingga sangat layak. Kemudian, analisis angket respon siswa masih menggunakan skala Likert dan rumus rata-rata yang sama, didapatkanlah klasifikasinya menjadi tidak menarik hingga sangat menarik. Selanjutnya, analisis angket motivasi belajar siswa itu masih menggunakan skala Likert dan rumus rata-rata yang sama, sehingga didapatkanlah klasifikasi dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Nah, sekarang untuk analisis keefektifan itu dapat dilihat dari N-Gain score dengan rumus yang tertera pada layar, sehingga didapatkan klasifikasi dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Untuk hasil penelitian uji normalitas bisa dilihat pada slide itu dari kelas 10 MIPA 1 sampai 10 MIPA 4 didapatkan bahwa kelas berdistribusi normal karena nilai signifikan hitungnya lebih besar daripada 0,05. Sedangkan untuk kelas 10 MIPA 5 kelas tidak berdistribusi normal karena nilai signifikan hitungnya kecil dari 0,05 yang berarti tidak dapat dijadikan sebagai subjek penelitian. Selanjutnya, hasil penelitian untuk tahapan penelitian menurut Board and Gall, yaitu yang pertama tahap potensi dan masalah. Pada langkah ini, peneliti melakukan studi pendahuluan untuk mengkaji, menyelidiki, dan mengumpulkan informasi awal berupa wawancara dengan guru dan analisis kurikulum yang terdiri dari analisis awal akhir hingga merumuskan tujuan. Selanjutnya, tahap pengumpulan data. Nah, berdasarkan hasil observasi bahan ajar dan media yang digunakan oleh guru, itu masih berupa buku cetak dan belum optimalnya pemanfaatan media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajarnya. Selanjutnya, hasil penelitian untuk tahap desain produk. Ini merupakan tampilan utama pada media pembelajaran yang telah dikembangkan, terdiri dari 6 menu. Menu pertama yaitu tentang petunjuk penggunaan, kemudian menu kedua itu kompetisi. Menu kompetisi itu terdiri dari kompetisi dasar, indikator, dan tujuan. Selanjutnya, untuk menu materi, ini merupakan salah satu contoh isi dari menu materi. Kemudian, selanjutnya pada menu games, itu terdiri dari games balok bilok dan TTK atau teka-teki kimia. Games ini merupakan games edukasi yang memuat materi dari konsep redax itu sendiri. Selanjutnya, untuk evaluasinya terdapat pretest dan post-test, sedangkan menu selanjutnya itu berisi profil pengembang media pembelajaran. Selanjutnya, hasil untuk tahap validasi desain. Di sini validasi dilakukan oleh
masing-masing dua validator, baik itu ahli media, ahli materi maupun ahli soal. Sehingga setelah melakukan validasi desain dan revisi desain atau produk, didapatkanlah skor rata-rata untuk ahli media itu sebesar 4,45, ahli materi 4,63, dan ahli soal 4,6. Ketiganya ini dikategorikan sangat layak digunakan, sehingga media pembelajaran yang telah dikembangkan atau yang telah dibuat dapat langsung diuji coba pada skala kecil. Nah, pada tahap ini uji coba skala kecil, peserta didik diberikan media pembelajaran yang telah dikembangkan, kemudian diberikan angket respon siswa untuk mengetahui bagaimana respon peserta didik terhadap media pembelajaran yang telah dikembangkan. Sehingga didapatkanlah skor rata-rata respon peserta didik yaitu sebesar 4,57 yang termasuk dalam kategori sangat menarik. Selanjutnya itu tahap uji coba pemakaian atau uji coba skala besar. Nah, uji coba skala besar ini digunakan untuk mengetahui bagaimana keefektifan penggunaan media terhadap hasil belajar atau N-Gain score-nya. Sehingga dari hasil penelitian, nilai N-Gain score yang didapatkan yaitu sebesar 0,65 yang termasuk dalam kategori tinggi. Selanjutnya, untuk hasil pengaruh media yang dibuat terhadap motivasi belajar, itu didapatkan skor rata-ratanya yaitu sebesar 4,3 yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Selanjutnya, simpulan. Yang pertama itu tingkat kelaikan media pembelajaran kimia berbasis Android menggunakan program Adobe Flash berdasarkan penilaian dari validator ahli media, materi maupun soal didapatkan untuk media 4,45, materi 4,63, dan soal 4,6 yang termasuk dalam klasifikasi sangat layak. Kemudian yang kedua, respon siswa kelas 10 MIPA 3 untuk uji coba kelayakan media pembelajaran kimia berbasis Android menggunakan program Adobe Flash menunjukkan perolehan rata-rata sebesar 4,57 yang termasuk dalam klasifikasi sangat menarik. Selanjutnya yang ketiga, keefektifan media pembelajaran kimia yang telah dibuat terhadap hasil belajar peserta didik menunjukkan perolehan nilai N-Gain score-nya sebesar 0,65 yang termasuk dalam klasifikasi tinggi. Dan yang terakhir itu motivasi belajar peserta didik setelah menggunakan media pembelajaran kimia yang telah dibuat, diperolehlah skor rata-ratanya sebesar 4,3 yang termasuk dalam klasifikasi sangat tinggi. Selanjutnya, untuk saran, yang pertama itu saran dari peneliti, sebaiknya isi materi lebih diperbanyak contoh-contoh yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dan dibuat dalam bentuk animasi, tidak hanya gambar saja. Kemudian yang kedua, pada media pembelajaran kimia berbasis Android ini sebaiknya ditambahkan video yang berkaitan dengan materi agar lebih menarik. Kemudian ini merupakan daftar pustaka yang diambil dalam penelitian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.